Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah khatamkan kitab Al-Qalbus Salim. Juga sebelumnya kitab Mukhtasar Kitab Siyam. Maka sekarang kita kembali ke kitab yang kita bahas sebelum Ramadan, yaitu kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Kitab Al-Jadid syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab ihtiram asma'illahi wa taghyirul ismi li ajli dzalika. Bab memuliakan nama-nama Allah dan mengubah nama orang demi untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid, membawakan hadis an Abi Shuraihin, dari Abu Shuraih. Di catatan kaki disebutkan huwa Abu Shuraih Al-Khuzai. Nama aslinya disebutkan oleh syarih Hani bin Yazid Al-Kindi. Hani bin Yazid Al-Kindi, kunyahnya Abu Shuraih. Annahu kana yukna Abul Hakam. Dahulu Abu Shuraih ini punya kunyah, yaitu kunyahnya Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, innallaha huwal hakamu. Sesungguhnya Allah itu al-hakam. Sambil kita baca hadisnya, sambil kita baca ta'rif, ya, definisi yang dibawakan oleh syarih. Al-kunyatu kullu ismin sadara bi abin wa ummin. Di syarhul kalimat, bagian syarah kalimat, sudah ketemu? Ada. Kunyah itu setiap nama yang disandarkan pada bapak atau ibu. Atau saudara bi abin wa ummin, artinya kunyah adalah nama dari bapak atau ibu, seorang bapak atau seorang ibu. Wa qad takunu bil awsafi, yang terkadang disandarkan pada sifat. Jadi mudhofnya itu abun atau umun. Nah, kemudian mudhof ilaihnya yang disandarkannya terkadang sifat. Mislu, contohnya abil fadail. Kalau si orang ini punya sifat yang bagus-bagus, maka dia dikasih kunyah Abul Fadail atau Abul Fudail misalnya. Wa takunu bin nisbati, dan terkadang disandarkan pada sebuah penisbatan ilal aulad, kepada anak. Disandarkan kepada anak. Ini yang paling banyak. Contohnya Abu Shuraih tadi. Salah satu anaknya namanya Shuraih. Misalnya kalau orang itu punya anak namanya Hasan, maka dia Abul Hasan. Ibunya namanya Ummul Hasan. Kalau laki-laki punya anak namanya Ahmad, maka dia Abu Ahmad. Terus ibunya si Ahmad namanya Ummu Ahmad. Jadi Abu Ahmad artinya bapaknya si Ahmad. Ummu Ahmad artinya ibunya si Ahmad, gitu ya. Wa takunu bima yulabisuhu, dan terkadang kunyah itu disandarkan kepada sesuatu yang nempel pada diri dia. Contohnya Abu Hurairah.
Hurairah ini bentuk tasghir dari hir. Hir artinya kucing. Ya. Hir bentuk tasghirnya Hurair. Kalau muannasnya jadi Hurairah. Karena Abu Hurairah ini kemana-mana bawa kucing. Ya. Yang dia taruh di saku bajunya. Ya. Makanya ini sesuatu yang nempel pada si Abu Hurairah, sifat yang identik, nempel itu maksudnya identiknya, nggak mesti ya nempel di badan apa nempel di baju, nggak, sesuatu yang identik dengan dia. Ya. Para sahabat ngeliat, ini kok Abu Hurairah kok mana-mana bawa kucing, terus wah, bapaknya kucing. Nah, Abu Hurairah, bapaknya kucing. Wa takunu lil alamiyati al mahdah. Dan terkadang hanya sekedar nama. Mislu Abi Bakr, contohnya Abu Bakar. Abu Bakar nggak punya anak namanya Bakar, nggak punya. Sekedar nama saja. Berarti di sini syarih itu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi memberikan 4 macam kunyah. Ya. Kunyah yang disandarkan pada sifat, kunyah yang disandarkan kepada anak, ya. Kunyah disandarkan kepada sesuatu yang identik, kemudian disandarkan kepada nama saja, sekedar nama. Dan ini kunyah ini termasuk sunnah Nabi. Ya, sebagaimana di antara dalilnya hadis ini. Ya, di sini Nabi SAW nanti memberikan kunyah untuk si Abu Shuraih. Maka ini sunnah Nabi SAW. Nabi perintahkan dan Nabi berikan para sahabat dengan nama-nama kunyah, dan Nabi juga memanggil para sahabat dengan nama-nama kunyah. Dan juga sunnah para sahabat. Para sahabat punya kunyah. Ya, maka wallahu alam kunyah ini termasuk bagian dari syariat. Bukan hanya kebiasaan orang Arab. Ya, bagian dari syariat. Karena Rasulullah perintahkan, Rasulullah praktekkan, ya, Rasulullah berikan nama-nama kunyah kepada para sahabat. Maka ini bukan sekedar kebiasaan orang Arab. Ya. Namun termasuk sunnah Nabi yang harus kita lestarikan. Ya. Hendaknya kita amalkan. Ya, namun nama kunyah ini jangan disalahpahami, ya, jangan berlebihan dengan nama kunyah. Sehingga ketika di saat yang membutuhkan ta'rif, di saat yang membutuhkan orang butuh identitas kita malah menyampaikan nama kunyah. Ini disebut oleh para ulama sebagai ta'riful majhul. Pengenalan diri yang majhul, nggak dipahami. Orang ingin tahu identitas kita malah menyebutkan nama kunyah kita, padahal nama kunyah kita nggak ma'ruf. Ya. Misalnya, ya, ketika bertamu, tok, assalamualaikum. Ya. Ini siapa? Ini Abu Ahmad. Padahal Abu Ahmad nggak tahu siapa Abu Ahmad. Ini orang butuh identitas. Siapa? Kamu siapa? Kok malah dikasih kunyah Abu Ahmad? Padahal kunyah Abu Ahmad nggak ma'ruf di kalangan situ, gitu, di masyarakat situ. Atau bagi orang yang punya rumah nggak ma'ruf. Maka ini nggak benar. Ini namanya ta'riful majhul. Ya, ini dikritik oleh para ulama. Ya. Sebagaimana nasihatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Beliau katakan di antara kelakuan orang-orang ISIS, di antara kelakuan orang-orang Khawarij, itu mereka memperkenalkan diri dengan kunyah-kunyah. Ya. Di mana-mana, di saat butuh ta'rif, mereka malah bersembunyi di balik kunyah-kunyah. Karena mereka nggak pengen ketahuan, ini orang-orang Khawarij.
ya, orang teroris. Mereka kalau ketahuan nama aslinya bahaya. Mereka orang yang suka sembunyi-sembunyi. Jadi mereka bersembunyi di balik kunyah. Nah, maka Ahlussunnah jangan seperti itu. Orang-orang yang sudah ngaji sunnah, yang berusaha berjalan di atas manhaj salaf, jangan tiru kelakuan mereka. Karena kita nggak suka sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang perlu sembunyikan. Jadi jangan bersembunyi di balik kunyah. Beliau kritisi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kritisi kelakuan orang yang suka bersembunyi di balik kunyah. Ketika dibutuhkan identitas, sampaikan identitas. Nama siapa? Gitu. Ya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti kita benci sama syariat kunyah. Kita sudah sebutkan, kunyah itu dianjurkan. Namun jangan sampai berlebihan. Ya. Contoh lain ketika di medsos. Orang di medsos, komunikasi, kalau apalagi dengan orang yang nggak dikenal sebelumnya, itu butuh tarif, butuh definisi. Kamu ini siapa? Ya. Share artikel ilmiah. Maka orang yang baca perlu tahu, ini siapa yang nulis? Ini siapa yang nulis, belajar di mana, gurunya siapa, manhajnya bagaimana, perlu tahu. Nah, kalau cuma tulisannya Abu Ahmad, Abu Ahmad siapa? Ada ribuan namanya Abu Ahmad. Beda dengan para sahabat ketika mereka menggunakan nama kunyah ma'ruf. Abu Bakar ya. Yang namanya Abu Bakar yang ma'ruf ini. Abdullah ini. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar. Ketika memakai nama kunyah Abu Hurairah, ma'ruf. Abu Hurairah ini orangnya. Abdurrahman bin Sakhr ini. Ya, ketika disebut Abu Hafiz, ma'ruf Umar bin Khattab. Jadi orang tahu kalau pakai nama kunyah itu tahu. Nah, sekarang kalau kita, kamu siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan banyak. Namanya Abu Sufyan. Maka ini keliru ya, dalam menggunakan nama kunyah. Tapi kalau sudah saling kenal, ya, kemudian manggil, Bu Ahmad mau kemana? Nah, kalau sudah saling kenal nggak apa-apa. Nah, ini menghidupkan sunnah baru. Kalau diamalkan, diterapkan secara proporsional, nah, baru ini yang diinginkan oleh syariat, ya, menghidupkan sunnah. Ya. Kalau orang sudah saling kenal atau ketika perkataan itu ma'ruf, ya seperti ya kalau di teman-teman kita di Jogja, misalnya Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, ya. Maka ma'ruf Abu Sa'ad ya itu orangnya. Ya. Nggak diketahui yang lain Abu Sa'ad yang lain ya. Ustadz Abu Sa'ad ya itu Ustadz Abu Sa'ad Jamil Rahman rahimahullah ta'ala. Ustadz Abu Salman ya, sudah tahu Abu Salman ya itu. Ustadz Abu Qatadah Tasikmalaya. Ini sudah ma'ruf. Kalau sudah ma'ruf, maka tidak majhul lagi. Sudah nggak blank lagi, tapi sudah paham, oh ini orangnya ini. Kalau itu nggak ada masalah. Jadi kalau majhul nggak jelas nih, Abu siapa ini? Abu Ahmad siapa? Ini Abu Hasan siapa? Maka ini tidak tepat. Ya, kembali ke hadis. Ya, Nabi berkata kepada Abul Hakam tadi. Abu Syurai awalnya namanya siapa tadi? Abul Hakam. Ketika dikasih tahu saya namanya Abul Hakam, maka Nabi mengatakan innallaha huwal hakam. Al-Hakam itu Allah. Kamu kok kunyahnya Abul Hakam, bapaknya Al-Hakam. Padahal Al-Hakam kan Allah. Berarti seolah-olah ini kan berarti bapaknya Allah gitu ya. Mungkin ini menjadi kurang ihtiram. Ini kan kita bahas tentang ihtiram. Kurang ada penghormatan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa kok Abul Hakam dinamai Abul Hakam? Terus dia senang lagi dinamai Abul Hakam. Ya karena dia belum tahu. Dia belum tahu Al-Hakam itu di antara nama-nama Allah. Wa ilaihil hukmu. Dan hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang hukumnya nggak boleh ditolak. Allah lah yang hukumnya mutlak, absolut. Ya, Allah lah yang menentukan hukum-hukum. Baik benar, baik buruk, benar salah. Allah yang tentukan.
Faqala, maka kata Abul Hakam, ya, Abul Hakam cerdas. Rasulullah nggak mengatakan kamu salah, kamu ini berbuat kemungkaran ya. Rasul nggak mengatakan demikian. Rasul mengatakan Abul Hakam itu Allah loh. Dia paham Rasulullah sedang mengkritik dia, sedang mengoreksi dia. Dan ini cara mengkritik yang bagus. Yang nggak mengatakan kamu salah, kamu berbuat kemungkaran, kamu dosa, kamu. Tapi Rasulullah kasih tahu sisi salahnya di mana. Dan orang yang dikasih tahu pun paham, oh saya salah. Maka kata Abul Hakam, dia ngasih alasan. Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Kaum saya, kalau mereka punya perselisihan pendapat, kalau mereka cekcok, maka mereka datang kepada saya, kemudian mereka pun berhukum kepada saya. Artinya, minta saya untuk putuskan mana yang benar. Faradiya kilal fariqaini. Maka ketika saya beritahukan hukum yang benar, biasanya mereka berdua ridho, senang. Ya. Artinya Abul Hakam ini orang yang pintar menyelesaikan masalah, pintar cari solusi. Faqala, ya maka Rasulullah perhatikan. Ya, Rasul bersabda, ma ahsana hadza. Sungguh bagus kamu ini. Ya. Bagus. Berarti ini menunjukkan bolehnya berhukum kepada manusia. Tidak sebagaimana persangkaan orang-orang Khawarij bahwasanya berhukum kepada manusia itu nggak boleh sama sekali. Ya, berhukum kepada manusia itu nggak boleh kalau bertentangan dengan hukum Allah. Ya, kalau bertentangan dengan hukum Allah itu baru nggak boleh. Kalau hukum yang diputuskan oleh si manusia ini sejalan dengan hukum Allah atau tidak bertentangan, maka nggak ada masalah. Maka malah Rasulullah puji, ma ahsana hadza. Sungguh bagus kamu ini. Famalaka minal walad. Apakah kamu punya anak, wahai Abu Shuraih? Qultu, kata Abu Shuraih, ya saya punya anak, namanya Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Ya, punya berapa anak? 3. Siapa aja? Shuraih, Muslim, Abdullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, paman akbaruhum, siapa yang paling gede? Qultu Shuraih, kata Abul Hakam atau Abu Shuraih tadi, yang paling gede itu Shuraih. Qala, maka Nabi mengatakan, fa anta Abu Shuraihin, maka kamu Abu Shuraih. Mulai sekarang kunyah kamu Abu Shuraih. Ya, dikasih kunyah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk menggunakan kunyah. Ya. Dan juga Rasul juga punya kunyah. Ya, Nabi bersabda dalam sebuah hadis Muslim, tasammau bismi wa la takannau bi kunyati fa ana Abul Qasim. Silakan kalian pakai namaku Muhammad, boleh, namun jangan pakai kunyahku. Dan kunyahku adalah Abul Qasim. Karena Nabi punya kunyah siapa? Abul Qasim. Karena salah satu anak beliau namanya Al-Qasim. Ya. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dan ya, hadis ini disesuaikan oleh Syalbani. Ya. Demikian juga Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan sanadnya jayyid. Ya, hadisnya sahih. Ya, kita lihat syarahnya. Asy-Syarhul Ijmali, yukhbiruna Abu Shuraihin wa huwa Hani bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu anhu. Di sini Abu Shuraih yaitu nama aslinya siapa? Hani bin Yazid Al-Kindi radhiyallahu anhu annahu qadama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wafdin min qaumihi.
Bahwasanya beliau datang kepada Nabi SAW sebagai utusan rombongan dari kaumnya. Wa kana hina dzaka yukna bi abil hakami. Nah, ketika dia ketemu dengan Nabi SAW, kunyahnya namanya siapa? Abul Hakam. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a qaumahu yunadunahu bihadzal ismi ankara dzalika alaihim. Dan Nabi SAW ketika mengetahui bahwasanya kaumnya si Abu Shuraih ini memanggil dia dengan sebutan Abul Hakam, maka Rasulullah mengingkarinya. Mukhbiran anna hadzal isma huwa Allah, huwa lillah wahdahu. Sambil mengabarkan bahwasanya nama Al-Hakam ini nama Allah dan khusus bagi Allah. Nama khusus bagi Allah semata. Li'annahu huwal hakim. Karena Allah lah Al-Hakim yang menentukan hukum. Alladzi la radda li hukmihi wa la mu'aqqiba lahu. Yang tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, enggak boleh ada yang menolak hukum Allah. Wala mu'aqqiba lahu, dan tidak ada yang boleh protes sama hukum Allah. Jadi hukum Allah itu mutlak, enggak boleh ada yang protes, enggak boleh ada yang nolak. Wa ana basyurahin qad i'tazara li hadhihi tasmiyati mubayyinan anna qaumahu humul ladzina sammuhu bidzalika. Dan Abu Syuraih sudah memberikan alasannya kenapa dia punya nama Abul Hakam, yaitu karena kaumnya yang namai dengan nama tersebut. Li'annahu kana yahkumu bainahum fayardawna bihukmihi wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahsana minhu. Karena kaumnya biasa meminta hukum, artinya menyelesaikan masalah kepada beliau, kepada siapa? Abul Hakam, Abu Syuraih. Dan biasanya mereka ridha terhadap hukum yang disebutkan oleh Abu Syuraih. Dan Nabi SAW menganggap itu perbuatan yang baik. Istasana minhu hadzal i'tidhar. Ya, Nabi SAW menganggap bagus alasan tersebut. Thumma sa'alahu hal lahu syai'un minal waladi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Syuraih, apakah punya anak? Fa akhbarahu an banihi ats-tsalatsati. Maka Abu Syuraih menyebutkan dia punya 3 anak. Wan akbarihim, dan menyebutkan yang paling besarnya, wa huwa Syuraih, yang namanya Syuraih. Fakannahu bi akbarihim wa huwa Syuraih. Maka Nabi pun memberikan nama kunyah kepada beliau yang dinisbatkan kepada anak yang paling besarnya, yaitu Syuraih. Jadi Abu Syuraih. Sebentar. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis di atas, annal islama yamhu ma qablahu. Hukum Islam menghapuskan hukum-hukum sebelumnya. Ketika di zaman jahiliyah, orang-orang punya aturan-aturan mereka sendiri, di antaranya di sini menamai dengan nama-nama Allah. Menamai orang-orang di antara mereka dengan nama-nama Allah. Nama yang khusus bagi Allah. Maka setelah itu, setelah Islam datang, kelakuan seperti ini dihilangkan. Yang kedua, yu'dzarul jahilu bijahlihi. Orang yang nggak tahu diberikan udzur karena kejahilannya.
Ya, Abu Shuraih, dia dikasih nama Abul Hakam, dia setuju-setuju aja. Kalau ini keliru. Namun beliau melakukan ini karena nggak tahu. Rasulullah nggak mengatakan, oh kamu kurang ajar sama Allah. Oh kamu kafir. Tidak. Tidak dikafirkan oleh Rasulullah karena dia nggak tahu. Yang menunjukkan adanya al-udhru bil jahal. Ada udhur kejahilan. Yang ketiga, wujubu ingkaril munkari. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Ya, Rasul mengingkari eh, sahabat yang pakai nama kunyah yang keliru, langsung ditegur oleh Rasulullah. Yang keempat, itsbatus min asma'illahi wa huwa al-hakam. Menetapkan nama di antara nama Allah yaitu Al-Hakam. Di antara nama Allah adalah Al-Hakamu. Yang kelima, jawazut tahakumi ila man yasluhu lil qada. Bolehnya berhukum, artinya boleh mencari solusi kepada orang yang dia mahir untuk menentukan hukum, untuk memutuskan hukum. Wa illam yakun qadiyan mu'inan atau qadiyan muayyanan. Walaupun dia bukan seorang hakim. Dia posisinya, jabatannya bukan hakim pengadilan. Boleh. Seperti kalau orang kampung, ya biasanya ke Pak Rois gitu ya. Ke Pak Ustadz atau ke orang yang dituakan. Ini boleh. Wa ilzamu hukmuhu malam yansahibu ahadut tarafaini qabla al-hukmi. Dan hukumnya ini wajib untuk diterapkan, wajib untuk diambil kalau hukumnya benar, selama salah satu di antara dua yang cekcok tadi tidak keluar sebelum diputuskan hukum. Artinya ketika hukumnya diputuskan, ketika dikasih solusinya, dua-duanya dengar, dua-duanya tahu. Bukan cuma salah satu, kan yang cekcok dua. Maka solusinya carinya bareng-bareng. Dua-duanya ini ada. Ya, kalau sudah sepakat, kayak gini ya solusinya, maka semuanya wajib untuk manut. Tapi dengan catatan kalau hukumnya benar, sesuai dengan syariat. Berarti boleh berhukum dengan manusia selama sesuai dengan syariat. Boleh, ya. Yang keenam, istihbabu qabulil i'tidhari minal muslimi idza kana wajihan. Dianjurkan menerima uzur, menerima alasan dari seorang muslim yang keliru kalau alasan tersebut wajih. Alasan tersebut punya sisi pandang yang kuat. Ya. Punya sisi pandang yang kuat. Ya, di sini Rasulullah menerima alasannya Abul Hakam. Ya. Sehingga tidak disalahkan Abul Hakam. Ya. Itu karena yang ngasih nama adalah kaumnya. Kemudian yang ketujuh, jawazu takanni bil binti. Bolehnya berkunyah dengan nama anak perempuan. Li'anal walada yutlaqu 'ala dzakari wal untha. Karena istilah al-walad, kata-kata al-walad ini mencakup perempuan dan laki-laki. Al-walad beda dengan al-ibn. Kalau al-ibn laki-laki. Tapi kalau di hadis ini kan Nabi nanyanya, ya, gimana tadi pertanyaan Nabi? Di hadis, "Famalaka minal waladi?" Apakah engkau punya anak, punya walad? Apakah engkau punya walad? Walad ini sudah mencakup laki-laki atau perempuan. Maka ini menunjukkan bolehnya berkunyah dengan nama anak perempuan. Ya. Misalnya nama anak perempuannya Aisyah, maka menjadi Abu Aisyah, Ummu Aisyah. Ya. Dan juga ini menunjukkan dianjurkannya menggunakan kunyah. Ya. Dianjurkannya menggunakan nama kunyah.
Ummu Sufyan. Ya. Kemudian yang ke-8, masyru'iyatut takanni bi akbaril abna. Disyariatkannya untuk berkunyah dengan nama anak yang paling gede, yang paling sulung. Ya, kalau yang paling gede namanya Sufyan, berarti kunyahnya Abu Sufyan. Ummu Sufyan. Munasabatul hadis lil bab, kaitan hadis ini dengan judul bab, haitsu dallal hadis ala wujubi taghyiril ismi idza kana yuhimu musyahabata asma'illahi wa sifatihi. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengubah nama kalau bisa dipahami. Ya, kalau bisa dipahami adanya keserupaan nama dengan nama Allah dan sifat Allah. Ya. Kalau nama itu mengandung makna perendahan kepada Allah, atau itu adalah nama Allah, atau itu adalah sifat Allah, maka namanya wajib untuk di apa? Diganti. Munasabatul hadits li tauhid. Kaitan hadisnya dengan tauhid, haitsu ankara al-haditsu atashabbuha bi asma'illahi. Hadis ini mengingkari penyerupaan terhadap nama-nama Allah. Lianna dzalika syirkun ma'allahi fi asma'ihi wa sifatihi. Karena itu merupakan kesyirikan dalam masalah asma wa sifat. Kesyirikan dalam masalah asma wa sifat adalah menyematkan nama atau sifat Allah kepada makhluk. Makanya tidak diperbolehkan. Jadi ada kesyirikan dalam asma wa sifat, ya. Yang selama ini kita banyak ketahui, syirik itu hanya dalam rububiyah, uluhiyah. Ya, ini kurang tepat. Ada juga kesyirikan dalam asma wa sifat, yaitu dengan menyematkan nama Allah atau sifat Allah kepada makhluk. Dengan catatan kalau sifat tersebut khusus bagi Allah. Karena ada beberapa sifat yang boleh juga disematkan kepada makhluk. Ya, kemudian satu pembahasan lagi. Ya. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Qur'ani awil rasuli. Bab orang yang mempermainkan sesuatu yang terdapat dzikir. Ada dzikirnya di sana. Atau ada bagian dari Al-Qur'an atau ada penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab tentang memain-mainkan dzikir. Memainkan sesuatu yang ada tulisan dzikirnya atau nama Allah atau nama Rasulullah atau Al-Qur'an. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah Ta'ala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Yang cerita tentang orang-orang yang mempermainkan Rasulullah dan para sahabat. Ya. Itu orang-orang munafikin yang mereka mengatakan Rasulullah dan para sahabat itu orang-orang yang lambat, ya. Orang-orang yang gendut-gendut, orang yang senang makan. Jadi diece-ece. Nah, ketika mereka ketahuan, ketika dilaporkan, ya, maka kata Allah Ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau tanya mereka, apa alasan mereka melakukan seperti itu? Maka mereka mengatakan, kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, kami hanya sedang bercanda dan sedang main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka katakan kepada mereka, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah kalian bermain-main? Kalian kok mempermainkan Allah, mempermainkan Rasulullah, mempermainkan Al-Quran.
La ta'tadhiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah iman kalian. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Ya, kalau kita maafkan segolongan orang dari di antara kalian, yang semodel kalian, maka nu'adzib ta'ifatan bi'annahum, maka kami akan mengazab golongan yang lain. Bi'annahum kanu mujrimin, karena mereka melakukan kekejian, ya, melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Syarahnya, yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fi hatainil ayatain tarafan min qissatil munafiqin. Allah Ta'ala menyebutkan dalam dua ayat ini tentang kisah orang-orang munafik. Apa itu munafik? Orang yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Hina makanu mundasina fi jama'atil muslimin. Ketika mereka menyusup, ya, ke dalam tengah-tengah jamaah kaum muslimin. Fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Wa maqtarafuhu min ta'ani fid dini, dan apa yang mereka lakukan yaitu berupa celaan terhadap agama. Wa tajrihil mu'minin, dan mencela orang-orang mukminin, orang-orang beriman. Tsumma yukhbir subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an jawabil munafiqin. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah bagaimana cara menjawab orang-orang munafik. Lau sa'alahum, kalau Rasulullah bertanya kepada mereka, wa huwa annahum sayantahilluna al-a'dzara al-batilah al-kadzibah. Dan Allah juga sampaikan bahwasanya mereka akan menyampaikan uzur-uzur, menyampaikan alasan, namun alasan-alasan yang batil dan bohong. Jadi Allah kasih tahu ketika mereka mengatakan, oh kami cuma bercanda, kami cuma main-main. Nah, ini mereka bohong. Nah, sebetulnya mereka bukan main-main, mereka beneran. Ngecenya beneran gitu. Bukan main-main. Liyubarriru ma kharaja min afwahihim, untuk menganggap baik perkataan yang keluar dari lisan mereka. Minal buhti fi haqqil muslimin, yang merupakan kedustaan terhadap haknya orang-orang muslim. Mukhbiran fihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam inna hasala minhum ihtiza'un bid-din. Dan Allah juga kabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah istihza' bid-din, mencela agama. Wa sukhriyatun billah wa ayatihi, dan merupakan pelecehan kepada Allah dan ayat-ayatnya. Wa rasulihi, dan juga kepada rasulnya. Mu'linan ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riddatahum, dan Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW tentang kemurtadan mereka. Wa adami qabuli udhrihim, dan tidak diterimanya alasan mereka. Wala yusudda babal amali fi wujuhihim, bal wa'ada bil afwi liman taraka nifaqa. Dan Allah menutup celah untuk mereka bisa berangan-angan, ya, bisa meneruskan kemunafikan mereka tersebut fi wujuhim, di depan mereka langsung. Bal wa'ada bil afwi, namun Allah tetap wa'ada, menjanjikan ampunan kalau mereka mau meninggalkan kemunafikan. Wa akhlasa taubata lillah, dan kalau mereka mau ikhlas bertobat kepada Allah. Wa syaddadal wa'ida liman istamarra minhum ala kufrihim wa nifaqihi. Dan Allah mengancam mereka dengan keras kalau mereka terus-menerus melakukan kekufuran dan kemunafikan. Maka ini bukan berarti orang yang melakukan pelecehan kepada agama, melecehkan Nabi, melecehkan Allah, melecehkan Quran, bukan berarti tidak ada
tobat, tetap ada tobat. Ya. Tetap ada tobat. Ya. Kalau mereka mau ikhlas tobatnya. Kalau mereka mau tulus. Ya. Namun kata para ulama, orang yang melakukan pelecehan kepada agama, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, ya, tidak melihat kepada dia tobatnya benar atau enggak, hukumannya adalah hukuman mati. Ini pendapat jumhur ulama. Enggak melihat. Kalau masalah tobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa tobat. Tapi kalau masalah hukuman tetap dihukum mati. Tentunya menghukum mati adalah ulil amri, pemerintah. Kenapa? Karena kalau tidak dihukum mati, nanti akan menjadi contoh bagi yang lain. Oh, ini kemarin dia mencela Allah, sekarang bebas-bebas aja tuh, biasa-biasa aja. Ah, nggak apa-apa berarti. Nah, padahal mencela Allah ini luar biasa sekali. Mencela Al-Quran, mencela Rasulullah, ini perbuatan sangat kurang ajar sekali. Sekarang kalau bapak kita, ibu kita dicela sama teman kita marah nggak? Marah. Bapak kita, orang tua kita dicela oleh teman kita, oleh orang lain, kita marah. Sekarang orang yang kita fansin itu apa? Orang yang kita ngefans sama dia, kalau dicela, marah nggak? Marah. Ada orang ngefans sama misalnya ustadz. Ustadznya dicela, marah. Nah ini bukan lagi orang tua, bukan lagi ustadz, jauh di atas itu semua. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW. Wah ini kurang ajar sekali mencela Allah dan Rasulnya, mencela Al-Quran. Maka ketika ada pencelaan kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib dihukum mati. Wajib dihukum mati. Adapun masalah taubat, kalau dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima. Tapi wajib dihukum mati sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan itu. Ya, faedah yang pertama, al-istihza'u bid-din wa ahluhu kufrun. Orang yang melakukan pencelaan kepada agama dan perbuatannya ini adalah kekufuran. Pencelaannya dan orangnya kufur. Perbuatan kufur, orangnya kafir. Kemudian yang kedua, la tuqbalu fid dunya taubatun man istahza'a bid-dini wa ahluhu zahiran inda ba'dil hanabilah wa dhahaba akharuna ila anna tuqbalu taubatuh. Tidak diterima di dunia taubatnya orang yang mencela agama. Dan orang yang melakukannya terang-terangan, kalau orang yang melakukan pencelaan terhadap agama terang-terangan, kata sebagian ulama, indal Hanabilah, inda ba'dil Hanabilah, sebagian ulama Hanabilah mengatakan tobatnya nggak bisa diterima. Wa dhahaba akharuna, dan sebagian ulama berpandangan bahwasanya tuqbalu taubatuhu. Tobatnya bisa diterima. Ini masalah tobat. Namun masalah hukuman tetap jalan, tetap dihukum mati. Munasabatul ayataini lil bab, kaitan ayat ini dengan bab haitsu dalal ayatan ala kufri man istahza'a billah wa bi ayatihi aw bi rasulihi. Dua ayat ini menunjukkan kufurnya orang yang mencela Allah atau mencela ayat-ayatnya atau mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kembalikan kepada judul bab mempermainkan sesuatu yang ada zikirnya atau ada Qur'annya atau ada penyebutan Rasulullah. Ya, maka nggak boleh kita baik dengan sengaja maupun tidak sengaja mempermainkan hal-hal yang ada hal tersebut. Ya. Ada nama Allah, ada ayat Quran, ada penyebutan Rasulullah. Misalnya kertas, ada ayat Quran, kemudian kita bikin kapal-kapalan, nggak boleh. Ya. Kemudian ada buletin,
Di sana ada ayat Qur'annya. Kemudian kita biarkan diinjek-injek di lantai. Nggak boleh. Harus kita muliakan. Ya. Apalagi kalau sengaja. Sengaja kita permainkan gitu ya. Sengaja kita yang melecehkan. Ini bisa menyebabkan kekufuran. Berbahaya. Ya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.